Artinya apa? Gak mungkin kebahagiaan itu bisa terwujud dalam kehidupan kalau tanpa landasan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Fardhu Isya di Masjid Thariq Al-Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam suasana bulan peningkatan, bulan Syawal, suasana kegembiraan Hari Raya Idul Fitri. Tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan pada kesempatan kali ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal-amal ibadah kita, terkhusus amal-amal ibadah puasa kita, dan menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan di bulan yang berbahagia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan semangat mengaji. Biasanya kalau dah habis Ramadan, orang pun berkurang semangat mengaji. Padahal di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita adalah ketika semangat beribadah di bulan Ramadan dapat kita pertahankan untuk kita jadikan sebagai bekal kita dapat dipertemukan dalam Ramadan tahun depan. Jadi semangat kita untuk mengaji ini mudah-mudahan menjadi salah satu indikator dan pertanda Ramadan kita diterima Allah, dan Allah Subhanahu wa taala semangat memberikan semangat untuk kita semua untuk semakin bisa dan berhasil menjaga bekal ketakwaan kita semua. Selawat berikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita membahas satu surah yang istimewa, karena surah yang dinamakan dengan surah Muhammad, nama dari Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah surah urutan ke-47 dalam mushaf. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Muhammad itu 4 kali. Bayangkan ada 6.236 ayat. Nama Nabi Muhammad berulang hanya 4 kali. Satu di surah Al-Imran, satu ada di surah Al-Ahzab, satu ada di surah Muhammad ini, dan satu lagi ada di surah Al-Fatah. Inilah 4 surat yang ada Nabi Muhammad disebutkan dengan namanya di situ. Bandingkan dengan nama Nabi Musa. Dalam Al-Quran, nama Nabi Musa itu diulang sebanyak 170 kali. 4 kali banding 170 kali. Tapi bukan berarti Al-Quran itu tidak banyak bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Karena kebanyakan Allah ketika memanggil kekasihnya atau menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad, Allah tidak memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, tapi Allah panggil Nabi dengan gelarnya. Nah, ini yang membedakan dan sekaligus menunjukkan kepada kita bagaimana kedudukan Nabi itu istimewa, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain tinggal Allah panggil dengan namanya. Ya Musa, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa ibn Maryam.
Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad, tidak ada satupun seruan ya Muhammad, tidak ada. Allah panggil ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzzammil, ya ayyuhal rasul, ya ayyuhan nabi, dipanggil dengan gelarnya. Bahkan 4 kali nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Di 4 tempat kata Muhammad digantikan dengan gelarnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Disebutkan rasulnya situ. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'al kufar walladzi unzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbih. Di sini cerita tentang turunnya Al-Quran, dan tidaklah diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci kecuali kepada manusia yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi ini menggambarkan kepada kita, para hadirin rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan Al-Quran memberikan nama surah-surah dengan nama para nabi. Ada surah Nuh, ada surah Ibrahim, ada surah Musa, tak ada, walaupun Musa paling banyak diulang, ya. Ada surah Yusuf, ada surah ya Al-Anbiya, dipakai nama nabi-nabi, lebih ada kisah nabi-nabi. Tapi di antara nabi yang diabadikan menjadi nama surah adalah Nabi Muhammad SAW. Surah Muhammad surah Madaniyah, artinya turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Kalau kita mencoba untuk menyelami pesan Allah dalam surah ini, di dalamnya ada cerita tentang perang, di dalamnya ada cerita tentang bagaimana akhir mengenaskan yang akan diterima oleh orang-orang kafir dan munafik. Maka para ulama memprediksi surah ini turun sekitar tahun ke-5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah itu tepatnya selesai perang Badar dan Uhud sebelum perang Al-Ahzab. Jadi waktu itu umat Islam bisa dikatakan betul-betul sudah melewati satu fase. Di Badar menang luar biasa gemilang, di Uhud gara-gara pasukan pemanah tidak patuh kalah luar biasa. Nah waktu itu inilah yang memberanikan orang-orang kafir Quraisy untuk mengepung kota Madinah, berkoalisi dengan kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam, ingin menghabisi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di momen menjelang terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Parit, turunlah surah Muhammad ini dalam pandangan mayoritas ulama. Jadi kalau kita lihat sekali lagi bagaimana surah Muhammad ini surah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tema utamanya adalah tadi digambarkan ittiba kepada Rasulullah merupakan standar diterimanya satu amalan. Ini pesan yang ingin disampaikan surah ini. Kenapa kita mengatakan inilah tema utama? Karena nanti kan kita lihat 38 ayat yang ada di surah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kebanyakan ayat-ayat yang ada ini memperbandingkan antara orang mukmin dengan orang kafir. Baik orang kafir yang terang-terangan atau orang kafir yang sembunyi-sembunyi, itulah kaum munafik. Jadi bagaimana sikap orang Islam menghadapi perang, bagaimana sikap orang munafik ketika ada seruan perang, bagaimana orang Islam memandang dunia, bagaimana orang kafir memandang dunia, ini digambarkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, kepatuhan kalian wahai umat Nabi Muhammad kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad, itulah salah satu faktor diterimanya amal kalian. Jadi kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad tapi kita tak ikut ajaran Nabi,
maka amal kita itu tak akan diterima. Sebaliknya, ketika kita tak patuh kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ajaran-ajaran beliau, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ancaman nyata kepada kita. Apa itu? Amal-amal yang kita buat nanti seketika akan sirna. Jadi orang sudah berbuat baik, Bapak Ibu, ini nggak serta-merta apa yang sudah dibuatnya itu menjadi bekal yang bisa membantu dia nanti dalam pertanggungjawaban amal di sisi Allah. Ada orang amalannya banyak, tapi karena ada gangguan pada konteks keimanannya, ragu dia akan kebenaran Nabi Muhammad, maka ketidakpatuhan dia kepada Nabi Muhammad SAW itu salah satu faktor yang membuat amal kita bisa jadi sirna. Maka kita akan lihat nanti hampir di banyak ayat, sampai 5 ayat Allah katakan maka sirnalah amalnya, maka hilanglah amalnya. Ingin ditekankan kepada kita. Maka dari itu kita ini kan di dunia sebagaimana pesan Allah di surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita di dunia. Untuk apa? Supaya Allah bisa tahu mana di antara kita yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya. Pernah suatu ketika ditanya kepada Qadhi Iyad, termasuk tokoh sufi terkenal namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ditanya, apakah ahsanu amala itu? Amalan yang terbaik itu apa? Beliau katakan, 2 syarat amal kita bisa jadi amal terbaik. Pertama, amal itu dikerjakan dengan ikhlas. Kalau amalnya karena manusia, karena ingin dipuji, karena ingin pencitraan, maka ini tak mungkin jadi ahsanu amalan. Yang kedua, amalan itu kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, jadi tuntunan Nabi ini salah satu faktor yang bisa membuat apa yang kita kerjakan menjadi ahsanu amalan. Inilah inti dari surah Muhammad ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita coba masuk mendalami lebih dalam tentang beberapa ayat di surah ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan pembukaan surah yang tak lazim. Bisa kita bandingkan dengan 113 surah yang lain. Tidak ada satupun surah selain surah Muhammad yang diawali dengan pernyataan seperti di surah ini. Apa kata Allah? Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir, ya, orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk mengikut jalan Allah, maka mereka itulah kata Allah yang akan dihapus Allah segala amalnya. Jadi kekufuran kita selama ini banyak orang mengatakan, ya si fulan itu kan baik, banyak dermanya. Oh, Bunda Teresa itu kan pahlawan kemanusiaan, berapa banyak orang dibantunya. Bill Gates banyak sumbangannya. Tapi Allah katakan dia ini alladzina kafaru. Pertama, yang bisa membuat amal kita terhapus walaupun baik, walaupun banyak, kafir, kufur. Ketika kita tak mengakui Allah itulah Tuhan, atau tak mengakui Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, ini termasuk kufur. Tak hanya itu Bapak Ibu, wasaddu an sabilillah. Mereka juga menghalang-halangi orang untuk mengikuti jalan Allah. Jadi artinya ada orang kafir untuk dirinya sendiri, tapi ada orang udah kafir ngajak orang lain, yuk ikut kafir. Ini jadi problem. Bayangkan kalau orang tak mau beriman, ya silahkan, itu pilihan Anda. Ya, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jalan yang benar dengan jalan yang salah sudah jelas. Tak perlu dipaksa orang masuk Islam. Tapi ketika ada orang
memprovokasi orang lain, mengajak orang lain, ayo sama-sama kafir kita. Gak ada apa-apanya itu. Bahkan zaman sekarang ini, ya, dengan dalih ujian wawasan kebangsaan ini dipertentangkan. Anda ini pilih Pancasila atau pilih Quran aja. Ini kan gawat ini. Walaupun orang sudah bekerja profesional menunjukkan cita lain, tapi dipertentangkan antara keimanannya. Kalau dia jawab Pancasila, ini kan khawatir dia. Ya gimana iman saya? Padahal ya nggak ada pertentangan antara Pancasila dan Al-Quran. Tapi begitulah kita lihat. Sekelompok orang bukan hanya kafir, tapi menghalang-halangi orang. Nampak ini mau taat sama agamanya, gimana kita hadang? Disinilah pembuka ayat ini, surah ini begitu tegas, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian membandingkan walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kalau tadi digambarkan di ayat pertama orang kafir itu, ya, amalan-amalan baiknya pun akan terhapus. Sebaliknya, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kemudian dia beriman atas apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dari Quran, dari risalah Islam. Dia yakin dengan kebenaran Islam, dia beriman kepada Quran. Apa kata Allah? Wa huwal haqqu min rabbihim. Dan memang Quran itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Jadi tidak mungkin dipertentangkan Pancasila atau Quran dari. Ini kan padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Ketika kita dahulukan iman kita lakukan amal soleh berlandaskan keimanan. Apa kata Allah? Kaffara anhum sayyi'atihim. Dosa-dosamu Allah hapus. Hebat gak tuh? Allah yakin yang beriman pun berbuat dosa. Yang kita pikir orang beriman tak ada dosa. Tapi ketika dia beriman, kemudian imannya itu dibuktikan dengan amal soleh, tak cukup sampai di situ, dia tunjukkan aku beriman kepada Quran yang merupakan kebenaran dari Allah. Kaffara anhum sayyi'atihim. Allah hapus dosa-dosa mereka. Gak cukup hanya di situ Bapak Ibu. Wa aslaha balahum. Allah akan buat mereka bahagia. Artinya apa? Gak mungkin kebahagiaan itu bisa terwujud dalam kehidupan kalau tanpa landasan iman. Maka kalau kita mau jujur, makin kita dekat dengan Quran, makin hati tenang, makin hidup bahagia. Ya. Kalau kita lihat saat ini banyak orang, ya, uang yang banyak belum jadi jaminan dia itu senang. Tapi ketika ada anaknya, ada salah satu anggota keluarganya hafiz dan hafizah, ya, ada salah satu anggota keluarganya itu betul-betul nampak ya pengaruh Quran terhadap kehidupannya. Aslaha balahu. Quran ini bisa buat kita bahagia. Banyak pun kalau Nabi Muhammad dulu banyak tekanan, banyak pressure, banyak pikiran. Dua hal yang membuat Nabi itu tenang walaupun dalam kondisi yang begitu banyak tekanan. Apa itu? Pertama sholat, yang kedua Quran. Ini dua hal. Wa aslaha balahu. Allah akan perbaiki kondisi mereka. Allah akan bahagiakan mereka. Para hadirin. Jadi ayat 1 dan 2 menggambarkan manusia ini dua kelompok dan lebih. Manusia ini hanya dua kelompok. Mukmin artinya diikuti kebenaran yang datangnya dari Allah, itulah Al-Quran. Atau kafir yang mendustakan Al-Quran, tak percaya Quran, bahkan menghalang-halangi orang dari mengikuti jalan Al-Quran dengan tuduhan yang macam-macam. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala di ayat ketiga mengatakan, "Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalah." Jadi manusia dua hal, dua kelompok.
Enggak lebih dari itu. Orang mukmin mengikuti jalan kebenaran, orang kafir mengikuti jalan kebatilan. Sejarah kehidupan manusia yang panjang tak lebih daripada ringkasannya pertarungan antara yang hak dan batil. Indonesia ini mau ulang tahun kemerdekaan ke-76 tahun kita. Apa inti sejarah Indonesia? Dari mulai penjajahan, merdeka, pertarungan yang hak dan batil itu aja. Kadang-kadang hak menang, kadang-kadang batil menang. Pertanyaannya, kenapa Allah nggak buat yang hak menang terus? Kenapa harus ada momen-momen orang itu melihat kebatilan itu berada di atas angin? Kebatilan itu berkuasa. Ini esensinya adalah bagian dari ujian Allah untuk menyeleksi mana yang betul-betul beriman dari yang kemudian keimanannya itu hanya kedok dan tipu muslihat semata. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apa kalian pikir kalian masuk surga begitu aja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Allah mau tahu mana yang betul-betul berjihad, mana yang bersabar, berpegang teguh dengan keimanannya. Jadi inilah esensi. Kenapa kadang-kadang ada orang yang sempat dia lihat keimanan sebentar aja, kok udah balik lagi kondisi kebatilan yang berkuasa. Ini bagian dari ujian kehidupan. Maka dari itu, para hadirin rahimakumullah, sering sekali orang mengatakan, ya, Islam ini kan agama rahmat, Muhammad kan Rasul rahmat, Rasul yang terkenal dengan kasih sayangnya. Kenapa pula ada ajaran perintah berjihad dalam bentuk perang dalam Islam? Bukankah perang itu bertentangan dengan kasih sayang? Ya, ini kan sering digaung-gaungkan sekarang. Oh, Islam rahmatan lil alamin, berarti nggak boleh memang angkat senjata. Ingin dikesankan, ya, bagaimana ajaran Islam itu seperti dalam ajaran agama Kristen. Kalau ada yang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Islam betul agama rahmatan lil alamin, tapi Allah Subhanahu wa taala lewat surat Muhammad ingin mengatakan, bahkan dalam perintah untuk berperang yang merupakan salah satu bentuk jihad, jihad perang adalah salah satu bentuk rahmatnya Islam. Ini jangan kita bayangkan, bunuh orang kok rahmat. Membunuh orang yang merusak sistem kehidupan bagian dari rahmat. Membunuh orang-orang yang mengacaukan kehidupan agar tak tunduk dengan sistem yang dibuat Allah, ini adalah bagian dari rahmat. Bukankah dalam perang dalam Islam ada etika adab? Jangan potong tumbuhan, jangan bunuh hewan, jangan ganggu tokoh agama yang sedang beribadah di tempat ibadah masing-masing. Jangan kau bunuh kecuali yang mengangkat senjata. Jadi terkesan rahmat Islam itu luar biasa. Maka di ayat keempat Allah tegas mengatakan, bahkan kalau kita lihat pilihan redaksi kata-kata yang disebutkan pada ayat ini tegas betul. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau kau jumpa dengan orang-orang kafir di medan perang, potong lehernya. Tegas betul ini. Kata-kata fadharbar riqab dalam bahasa Arab menunjukkan arti perang. Cuma yang jadi problem adalah sebagian orang ada yang ekstrim ke kiri, ada yang ekstrim ke kanan. Ekstrim ke kiri dalam arti apa? Gak ditengoknya konteks ayat ini. Bahwasanya ini cerita kalau jumpa orang kafir di medan perang. Yang namanya orang angkat senjata, ya kita harus lawan. Tapi kalau konteksnya sedang damai, jangan pula orang turis datang, kita gorok lehernya begitu. Ini berarti memahami ayat keluar konteksnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kau jumpa dengan orang-orang kafir di medan perang, maka potong leher mereka. Hatta idza athkhantumuhum
dari perkembangan perang, umat Islam hampir memenangkan perang. Dengan begitu dominan, Allah katakan apa? Fashuddul wathaq. Allah katakan, maka ya tawanlah mereka. Jadi umat Islam walaupun kita di atas angin, nampak musuh sudah berdarah, disuruh kita tawan mereka, bukan habisi mereka. Tujuannya apa? Bagaimana agar orang-orang yang kufur dan ingkar kepada aturan Allah tunduk kepada aturan agama, bukan untuk membunuh mereka. Nah, setelah orang tertawan, bagaimana tuntunan Islam? Allah katakan, fa imma mannan ba'du wa imma fida'ah hatta tada'al harbu awzaraha. Kalau sekiranya ada di hadapanmu para tawanan, musuh yang sudah kalah, sudah menyerah, tawanan, bagaimana sikap kita terhadap tawanan dalam Islam? Dua. Fa imma mannan ba'du. Pilihan pertama, bebaskan mereka tanpa tebusan. Kalau udah ngaku ya, oke, kami udah ngaku, kami salah, kami akui Islam yang benar, kami tunduk kepada aturan Islam, lepaskan. Kalau sekiranya tawanan itu orang yang punya kedudukan atau punya pengaruh atau orang kaya yang mungkin dari hartanya bisa menguatkan perjuangan Islam, wa imma fida'ah, boleh juga baru kami bebaskan tawanan kalau diberikan tebusan. Minta tebusan. Jadi tawanan dalam Islam ada yang boleh dilepaskan tanpa tebusan, ada yang boleh dilepaskan dengan tebusan. Ini pilihan. Kembali keputusan itu kepada pimpinan tertinggi. Jadi misalnya seperti antara Israel dan Hamas misalnya. Ini sering terjadi, tawanan Hamas dimasukkan penjara Israel. Ada juga tentara Israel di penjara orang Hamas. Nanti kalau minta dibebaskan Israel, tukar dengan tawanan kami, sini tukar. Kalau sekiranya tidak ada manfaat, lepaskan. Atau boleh juga ketika nampak musuh dalam posisi yang lebih kuat, boleh dibunuh tawanan tersebut. Sebagaimana musuh pun mungkin membunuh tawanan kita. Para hadirin rahimakumullah, zalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah falayudilla a'malahum. Allah katakan, kalau Allah mau, bisa aja menang orang beriman itu mudah melawan orang kafir. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, gak perlu perang. Orang beriman sudah menang melawan orang-orang kafir. Tapi kenapa Allah gak berkehendak demikian? Allah katakan, liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah ingin uji. Yang beriman ini kira-kira semuanya beriman betul atau masih setengah-setengah? Ada yang beriman di pagi hari tapi murtad di sore hari. Ada yang beriman di sore hari tapi murtad di pagi hari. Selama kita belum dapat membedakan dengan jelas mana mukmin, mana munafik, maka selama itu jugalah ujian-ujian dari Allah akan tetap menimpa kita. Karena tujuan Allah itu ingin menyeleksi mana hambanya yang beriman. Para hadirin yang saya muliakan, jadi ini ayat 1 hingga 6 menggambarkan kepada kita bahwasanya ada perang, dan perang ini adalah sunnatullah dalam kehidupan. Orang ahlul haq gak akan pernah dapat beriringan sejalan dengan ahlul batil. Selalu ada konflik, selalu ada perang. Tetapi sebagaimana orang yang menghalang-halangi manusia dari menempuh jalan Allah, akan digugurkan amal-amalnya, disirnakan amal kebaikannya. Sebaliknya, orang yang terbunuh di jalan Allah ini membuat kita rindu untuk dapat gelar syahid. Apa kata Allah? Sayahdihim wa yuslih balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah dalam kondisi berperang memperjuangkan agama Allah, apa kata Allah? Allah akan berikan petunjuk pada mereka.
Dan Allah akan memperbaiki kondisi mereka. Kondisi mereka artinya apa? Dibuat bahagia mereka. Yang paling menarik adalah ayat 6. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, Bapak Ibu rahimakumullah, ada surga di dunia sebelum surga di akhirat. Allah. Ada surga di dunia sebelum surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Surga ketika kita mendapatkan kenikmatan, kelezatan, ketenangan, ketika kita merasa dekat dengan Allah dan selalu bersama dengan Allah. Maka ada yang mengatakan yang nggak pernah merasakan surga dunia nggak akan pernah tahu surga akhirat. Dulu para ulama ada yang mati di penjara, ada yang mati di pengasingan. Tapi ketika mereka di penjara, diasingkan, disiksa, seorang ulama mengatakan, inna jannati fi qalbi. Sesungguhnya surgaku ada dalam hatiku. Surgaku ada dalam hatiku. Tak ada satupun orang yang bisa merebut surga dariku. Kalau aku di penjara, aku anggap penjara itu momen berkhalwat dengan Allah, momen berduaan. Kalau aku diasingkan, aku anggap pengasingan itu jalan-jalan. Kalaupun aku dibunuh, aku anggap pembunuhan itu jalan menuju syahadah, dapat gelar syahid di jalan Allah. Famadza yaf'al a'da'i bi. Kalau orang surganya ada dalam hatinya, apa yang bisa dilakukan musuhnya terhadapnya? Tidak bisa. Kalau orang surganya di rumah yang besar, disingkirkan rumah tersiksa dia. Kalau orang rumah surganya itu di posisinya yang nyaman, ya begitu dipecat dia dari posisinya, hilang surganya. Kalau surganya itu di uang harta yang dikumpulkannya, begitu dipisahkan dia dari hartanya, hilang surganya. Tapi kalau orang surga dalam hati gimana? Maka gak ada yang bisa memisahkan kita dari surga kita masing-masing. Ini gambaran surga hati, kebahagiaan, ketenangan jiwa sebagai bentuk surga dunia yang Allah berikan. Ini sebagai pertanda nanti insya Allah di akhirat kita pun dapat surga yang lain. Sayadkhuluhumul jannah arrafaha lahum. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya dari ayat ke-7 hingga ayat 11, Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita orang yang beriman ini akan gembira dengan pertolongan yang Allah berikan. Allah katakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kau. Allah akan kuatkan langkah dan posisimu. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu kita ini membela agama, Allah kemudian lepas tangan dari kita. Nggak mungkin. Kalau kita betul berjuang untuk agama Allah, Allah bantu kita. In tansurullah yansurkum. Coba bayangkan Abu Bakar berapa kali momen-momen beliau sedekahkan semua hartanya, tapi nggak pernah tercatat dalam sejarah Abu Bakar jatuh miskin gara-gara sedekah. Apa? Coba kita lihat bagaimana Utsman bin Affan, tidak pernah Nabi minta pertolongan Utsman dengan hartanya, kecuali Utsman orang pertama yang memberikan hartanya. Tapi nggak pernah dalam sejarah kita baca Utsman bangkrut gara-gara berwakaf. Intan semua yang suku. Bahkan mereka sampai dalam kondisi ya bukan lagi mereka kejar dunia, uang yang kejar mereka. Kok bisa? Ya, dengan hartanya dia bela agama Allah, maka Allah pun akan bela dia. Wa yutsabbit aqdamakum. Coba bayangkan, ya sekelas Erdogan. Ini bukan tak banyak lawan politiknya. Ya berapa kali coba dikudeta ya, tapi kok makin kuat aja posisinya.
digoyang sana, digoyang sini, makin kuat saja dia. Artinya apa? Kalau apa yang Allah berikan untuk kita, kita gunakan untuk membela agama Allah, justru posisi kita makin kuat. Wa yuthabbit aqdamakum. Allah perkuat langkahmu. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Tegas sekali dikatakan di sini, orang kafir celakalah mereka. Ya. Dan Allah akan menghapus segala amal mereka. Tegas sekali Allah katakan celaka. Jadi nggak mungkin orang itu kufur kemudian sukses. Nah, walaupun kita nampak orang terkaya di dunia ini kan kafir, kok sukses? Ya, jangan tengok sekarang, tengok akhir hidupnya. Ya, apakah kemudian betul-betul dia itu bahagia yang digambarkan tadi, diperbaiki kondisinya oleh Allah? Nah, berapa banyak orang yang justru harta banyaknya jadi malapetaka. Anaknya menjadi sebab ya kecelakaan bagi dirinya. Ya, mungkin karena durhakanya atau karena anak kena narkoba dan sebagainya. Ini gambaran. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Kenapa orang kafir itu celaka? Satu alasan dikemukakan dalam ayat ke-9, Allah katakan karena mereka benci terhadap ajaran yang diturunkan dalam Al-Quran. Maka di sini kadang-kadang kita perlu berhati-hati, Bapak Ibu. Kita merasa diri kita mukmin ini. Kita merasa kami kan pengikut Nabi Muhammad. Tapi kalau kita evaluasi, betulkah kita sudah beriman? Atau jangan-jangan banyak perintah Allah ketika disodorkan kepada kita, kita pun benci terhadap perintah Allah itu. Ketika disinggung tentang hukum riba dan kita mungkin dalam bisnis kita ya mau tak mau banyak bergumul dengan riba. Ketika diingatkan ini riba ini dosa besar gini-gini, muncul dalam hati kita apa riba-riba ini? Seperti kita melakukan hukum Allah, seperti kita benci dengan aturan Allah ketika kepentingan kita bertentangan dengan aturan Allah. Nah, dikatakan di sini ketika kita benci sholat, benci puasa, benci zakat, benci haji, benci silaturahmi, benci sedekah, benci kurban, apa yang terjadi? Fa'ahbatallahu a'malahu. Allah jadikan amal kebaikannya sirna. Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, untuk itu Allah ajak kita, lakukanlah riset, lakukanlah perjalanan. Untuk apa? Tengok orang-orang yang benci terhadap ajaran yang dibawa Nabi, gimana kondisi mereka? Ada nggak orang-orang yang intens kontra ajaran Allah, kemudian justru mereka bahagia? Enggak. Lihat umatnya Nabi Nuh, lihat umatnya Nabi Ibrahim, lihat umatnya Nabi Musa, lihat umatnya Nabi Syu'aib yang menolak aturan jujur dalam berdagang. Mereka sudah terbiasa curang. Ketika Syu'aib mengatakan, jangan curang, marah mereka. Ya, bagaimana kondisi mereka? Allah katakan, afalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Coba kalian tengok bagaimana akhir mengenaskan umat-umat sebelum kalian. Kenapa? Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Allah binasakan mereka semua. Dan hal yang sama akan berlaku kepada orang-orang kafir. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya Allah dari ayat 12 sampai ayat 19 di sini kembali memperbandingkan antara orang beriman dan balasan yang akan mereka terima dengan orang-orang kafir. Balasan apa yang nanti akan mereka terima dari Allah? Allah katakan, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar." Orang beriman masuk surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Bagaimana pula dengan orang kafir? Dikatakan di sini, "Walladzina kafaru
yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kul an'am wan naru mathwan lahum. Orang kafir senang-senang di dunia, makan seperti makannya hewan ternak, tapi nanti ujung-ujungnya nerakalah tempat mereka. Coba bayangkan, Allah menyamakan orang kafir dengan binatang ternak. Binatang ternak ada ungkapan hidup untuk makan, ada makan untuk hidup. Ada orang nggak ada tujuan hidupnya. Kalau ditanya kenapa kau diciptakan di dunia, tak tahu dia. Jadi dia hari makan, kenapa hidup untuk makan? Tapi ada orang yang tahu, ya sekedar makan supaya kuat beribadah. Aku ini diciptakan untuk beribadah. Inilah gambaran perbedaan mukmin dan kafir. Orang mukmin makan supaya bertahan hidup, tapi bukan hidup untuk makan. Tapi orang-orang kafir makan seperti makannya hewan ternak, dan pada akhirnya wan naru mathwan lahum. Bapak Ibu rahimakumullah, dan di sini yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang bagaimana sikap orang munafik yang begitu kurang ajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah katakan, wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ayat ini mengisyaratkan orang-orang munafik ikut ngaji, Pak. Kumpul orang-orang beriman. Di situ pun orang munafik masuk. Tapi begitu keluar dari pengajian, orang munafik nanya, tadi apa yang dibilang Muhammad? Apa yang dibilang Muhammad? Seakan-akan apa? Keberadaan mereka di majelis ilmu tidak menjadikan Allah membuka pintu hati mereka untuk mendapatkan ilmu. Jadi ada orang ikut ngaji, kenapa? Ya motifnya kan orang datang ke pengajian beda-beda. Ada yang mau dapat ilmu, ada yang mau gangguin orang yang ngaji gitu. Tapi intinya di sini digambarkan orang munafik pun ketika keluar dari pengajian mereka bertanya, apa kata-kata Muhammad tadi? Ulaika alladzina taba'a Allah ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itulah orang-orang yang sudah Allah gembok hatinya. Kalau sudah digembok hati, gimana mau ilmu? Apalagi ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu syariat. Coba bayangkan Bapak Ibu, Imam Syafi'i nampak betis seorang gadis saja, hafalannya ini lupa dia semua. Itu betis, gimana pula yang nengok di atas betis gitu. Itu satu maksiat bisa menghilangkan dosa. Gimana pula dengan kita yang terbiasa bermaksiat? Hingga pada akhirnya hati kita dikunci. Nah ini awal kemunafikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala minta kita banyak beristighfar. Dan yang paling menarik di ayat ke-19 pertengahan surat ini Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ayat ini pertengahan surah Muhammad yang berjumlah ayatnya 38. Dan di sini disebutkan kata-kata la ilaha illallah. La ilaha illallah inilah pembeda mukmin dengan kafir. La ilaha illallah inilah pembeda mukmin dengan munafik. Orang mukmin betul-betul mengucapkan la ilaha illallah dan dia buktikan apa konsekuensi la ilaha illallah. Orang kafir menolak mengucapkan la ilaha illallah. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Ini dia. Jadi kita disuruh wastaghfir li dzambik. Ya, banyak-banyaklah kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, di bagian sebelum terakhir ayat 20 hingga 32 kembali Allah memotret beda mukmin dengan kafir dan munafik. Apa itu? Saat turun
ayat yang menyuruh untuk berjihad ini nampak. Dan memang kejujuran iman, kebenaran iman itu baru nampak betul kapan? Ketika ada ujian yang berat. Ya, ini baru nampak. Misalnya kita lihat di Indonesia, selama ini nggak ada problem, tiba-tiba begitu muncul kasus Al-Maidah 51, terbagi orang. Selama ini ruang abu-abu banyak sekali, tapi ada momen-momen ujian keimanan dituntut, tunjukkan sikapmu, kau pro atau kontra. Nah, disinilah kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamah wa dzukira fiha alkitab ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadral maghsyi 'alaihi minal maut. Orang-orang beriman nunggu, ya Allah, kapan turun perintah berjihad? Kami siap. Tapi begitu turun perintah berjihad, yang ngaku beriman ketahuan dia munafik. Karena orang munafik begitu nampak ayat menyuruh berperang, yang di pikirannya apa? Ini gawat ini. Aku harus tunjukkan jati diriku, tak bisa lagi abu-abu. Di sini Allah katakan, kau melihat orang-orang munafik memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Momen-momen seperti itu, takut dia menunjukkan sikap. Ya, kalau tunjukkan ini nanti bisnisku. Oh ya, kalau mau tunjukkan gimana? Makanya mereka suka di area abu-abu. Kalau sudah masuk ke area yang menuntut hitam putih, orang munafik tak mau itu. Bapak Ibu rahimahumullah, di sini Allah juga menggambarkan bagaimana orang munafik itu ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa mereka. Di sini Allah katakan, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. Bapak Ibu, kita mungkin menjadi pribadi munafik, tapi kita takkan bisa bohongi diri kita sendiri. Kita ini munafik kapan? Momen sakratul maut. Di momen itu kita sadar, akunya habis. Kenapa? Ya, kita tahu Allah yang maha tahu isi hati kita, ini yang sedang menunggu tangan kita. Kalau sama manusia, tunggu ganti rejim, ganti juga model kita. Ada orang yang bisa hidup semua rejim bisa dia. Gimana caranya? Ya, ini semua ganti. Asal bapak senang gitu ya. Naik kuatan ini ikut dia, naik kuatan itu ikut dia. Tapi siapapun dia, setulen apapun kemunafikannya, tunggu ketika sakratul maut datang. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikah? Gimana kondisi orang munafik itu ketika malaikat datang mencabut nyawa mereka? Saat itu semuanya memukul muka mereka. Yadribuna wujuhahum. Aduh, gawat ini. Penyesalan. Merasa inilah akhir dari apa yang mereka dapat lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, intinya apa? Sepandai-pandainya orang munafik menutupi kemunafikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akses kepada orang yang beriman untuk bisa mengenali siapa orang munafik itu tulen. Mungkin dia bisa pandai, tapi sebelum dia meninggal, orang akan tahu ini munafik. Dan ini janji Allah, disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di sini, walau nasya la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Allah katakan, kalau kami berkehendak, kami bisa perlihatkan orang munafik kepada kalian, sehingga kaum Muhammad bisa mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar mengenal mereka dengan nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Jadi kebanyakan munafik itu Bapak Ibu,
Bisa kita kenali dari apa? Dari statementnya, dari nada bicaranya. Ya, walaupun kadang-kadang dia buat konferensi pers, dia bilang itu tergelincir saja. Apa yang terucapkan ini cerminan isi hati. Nah, cuma problem kita di umat Islam ini kan, ya memori kita pendek sekali. Ya, tidak kita ingat siapa-siapa aja yang pernah tergelincir ngomong dulu. Begitu dia mencitrakan kembali dirinya dengan citra yang lain, kita lupa. Track recordnya begini rupanya dulu. Dia pernah melakukan ini dulu, lupa kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Penutup, Allah Subhanahu wa taala di ayat 33 hingga ayat 38 di sini menggambarkan kepada kita untuk patuh kepada Allah. Dikatakan di sini, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kufar falan yughfarallahu lahum. Orang yang kafir menghalang-halangi orang-orang untuk beriman, kemudian mereka mati, maka mereka mati sebagai kafir dan Allah tak akan ampuni perbuatan mereka. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Bapak Ibu rahimakumullah, di penutup surah ini Allah ingatkan kita, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup dunia ini permainan semua, senda gurau aja. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kalau kalian beriman, kalau kalian bertakwa, Allah akan berikan balasan, dan Allah yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak akan sedikit pun menghapus dari apa-apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah gambaran. Kita diperintahkan untuk beriman, kita diperintahkan untuk bersedekah, kita diperintahkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Maka janganlah kita bersikap pelit, karena pelitnya kita menunjukkan tingkat ketidakimanan kita kepada Allah. Saya katakan tadi, Abu Bakar pernah membelanjakan hartanya semua, tapi tercatat Abu Bakar jatuh miskin. Utsman tak terhitung sekarang, wakaf Utsman yang sampai sekarang masih kita nikmati. Banyak hotel-hotel itu tanahnya tentang wakaf Utsman. Nggak pernah dalam sejarah Utsman jatuh bangkrut dan miskin gara-gara berwakaf. Maka dari itu, inti dari surah ini adalah kita diajak, kau bela agama Allah, kau bantu agama Allah, Allah akan bantu kau. Bahkan Allah akan perkuat posisimu. Maka siapapun, kalau ingin diperkuat posisi kita dalam kehidupan, bantulah agama Allah, maka Allah pasti akan perkuat posisi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi penyemangat di bulan Syawal ini, bulan peningkatan amal. Bukan berarti habis Ramadan, habis pula semangat sedekah. Jangan berarti habis Ramadan, habis pula semangat kita untuk berkurban. Tapi bagaimana di bulan ini justru kita motivasi untuk lebih menambah lagi jihad kita dengan harta, jihad kita dengan ilmu, jihad kita dengan Quran, jihad kita dengan dakwah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita buka sesi tanya jawab sebelum kita tutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.